Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi dalam video kita kali ini, Tambakan akan membahas update terbaru dari berita One Piece seputar SBS volume 109 yang baru saja keluar di minggu ini. Di dalam SBS ini terdapat beberapa informasi penting dan menarik terkait dengan One Piece sendiri, beserta dengan ada hal yang unik yang patut kita analisa terkait dengan bocoran yang sudah ada di dalam SBS tersebut. Jadi tentu sebelumnya silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tambakan ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebelum memulainya, Tambakan akan jelaskan dulu ya, bagi yang belum tahu kolom SBS, ini merupakan kepanjangan dari Shitsumon no Bushushuru dalam versi Indonesia yang berarti silakan bertanya sepuasnya. Ini adalah kolom pertanyaan dan jawaban yang dimulai dari volume 4 dari manga, di mana Oda Sensei menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh para penggemarnya di penjuru dunia. SBS volume 109 kita mulai dari informasi terkait dengan informasi pedang dari Admiral Fujitora. Ada seorang pembaca yang bertanya kepada Oda Sensei, tolong beritahu kami nama dan pangkat pedang Fujitora. Nah, Oda Sensei pun menjawabnya, namanya adalah Yakuza Kasen atau jalur tembak Yakuza. Itu adalah Shikomizu atau pedang tongkat dan merupakan salah satu pedang kelas tertinggi. Itu adalah jenis Meito yang dibuat oleh Fugetsu Kisaburo dari negeri Wano. Jadi tentu saja ya, pedang dari Fujitora ini sudah termasuk ke dalam 12 Saijo Owazamono, di mana itu adalah kelas tertinggi dari kelas pedang. Jadi pedang dari Fujitora bisa kita sejajarkan dengan beberapa pedang dengan tingkatan kelas atau lainnya yang sudah diketahui, yakni Yoru milik Dragon Nihao, Murakumogiri milik Shirohige, Sodai Kitetsu milik Senju Nasujuro, Ace milik Goldie Roger, dan tentu saja yang baru masuk kali ini adalah pedang milik Fujitora, yakni Yakuza Kasen. Nah, menurut Tamagon, pedang ini sendiri kemungkinan besar diberi nama setelah film Shin Heitei Yakuza Kasen yang dipindangi oleh Shinharu Katsuo. Aktor Fujitora dirancang setelahnya. Fugetsu Kisaburo, pembuat pedang yang membuat pedang Fujitora ini, akan menjadi bagian dari klan Fugetsu, salah satu klan penguasa Wano. Untuk saat ini, satu-satunya Fugetsu lain yang kita ketahui adalah mantan Daimyo Kibi, yakni Fugetsu Omusubi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kali ini mengenai God Lion Shiki. Ada sebuah pertanyaan dari pembaca, God Lion Shiki akhirnya muncul di jalan cerita utama. Lalu apakah ini berarti kejadian di film Strong World telah resmi dimasukkan ke dalam timeline cerita utama? Yep, saatnya Oda Sensei menjawabnya. Yep, kau bisa dengan paksa memasukkan keseluruhan filmnya, tapi jika kau melakukannya, itu tidak akan terlalu berhubungan dengan cerita utama. Namun, mengenai Strong World yang menurutku adalah Shiki yang awalnya ada di cerita utama adalah orang yang sama yang digunakan di film. Yup, jadi dia ada di cerita utama sejak awal. Namun, kalau bukan tidak ditampilkan di film, Shiki tidak seharusnya memakan buah fua-fua. Aku punya peraturan sendiri bahwa aku tidak akan membuat pria yang bisa terbang bebas dan melayang di udara. Jadi, aku memutuskan untuk menyegalnya. Menghilangkan buah ini karena ini adalah manga tentang bajak laut, tapi karena digunakan di film, aku harus menggunakannya sekarang pada karya aslinya. Yup, so kita tunggu saja ya bagaimana penampilan dari God Lion Shiki yang akan muncul di dalam manga dan di momen apakah pertama kali dia akan kita lihat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan kali ini berhubungan dengan Port Guards the Ace. Di chapter 1100, Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace yang sedang dibicarakan oleh Kuma dan juga Saturnus, seperti apakah orangnya itu? Nah, Oda Sensei pun menjabarkannya. Dia terlihat seperti ini. Namanya adalah Hanafuda. Hobinya mengkoleksi buah iblis Zoan kuno. Apa yang dia rencanakan di balik ini masih belum diketahui hingga sekarang. Tinggi badannya 514 cm. Nama lainnya adalah Raja Kadal. Yep, Tambakan ada sedikit pemikiran tentang mantan Shichibukai Hanafuda yang seru ide. Mungkinkah dia didasarkan pada permainan kartu seperti bajak laut Beast? Dia mengumpulkan Zoan kuno, dia disebut Raja Kadal. Yep, bagaimana jika Hanafuda adalah mantan bencana Kaido sebelum Jack mengambil alih peran tersebut? Atau yang lebih gampangnya ya, dia disebut sebagai mantan dari pemegang kartu Jack dalam bajak laut Beast sebelum Jack yang sekarang. Dia mungkin mengumpulkan semua Zoan kuno untuk Kaido yang kemudian diperoleh dari beberapa anggota bajak laut Kaido seperti Peguan, Black Maria, Ulti, dan juga Sasaki. Sebagai Raja Kadal dan secara desain, dia tentu sangat cocok dengan kru Kaido.
Pertanyaan selanjutnya, di dalam chapter 1096, salah satu dari dua anak laki-laki yang melempar batu ke Kuma mengenakan topi koboi dan memiliki bintik-bintik, memiliki penampilan yang sama dengan salah satu anggota kru bajak laut Bonnie. Mungkinkah mereka orang yang sama? Oda menjawabnya, masing-masing dari mereka muncul di kerajaan Sorbet. Selain itu, masing-masing dari mereka digambarkan naksir dengan Genie. Ini artinya kru dari bajak laut Bonnie awalnya terdiri dari teman-teman Kuma yang juga merupakan nelayan yang kuat yang mengawasi pertumbuhan dari Bonnie. Mereka akan melindungi Bonnie sepenuh hati seperti dia adalah putri mereka sendiri. Nah, saat ini Bonnie pernah ditangkap oleh Akainu kan dan melarikan diri setelahnya. Tanpa bergabung dengan Gyogyo dan juga yang lainnya, dia pergi sendiri untuk mencari ayahnya, pergi menemui ayahnya di Marejoa, lalu kabur dengan kapal kerajaan Tajine. Setelah itu, dia menyusup ke kapal pemerintah, mendekati Egghead dan akhirnya karam. Kemudian setelah itu, kita pun mengetahui bahwa dia diselamatkan oleh Luffy dan juga yang lainnya. Lalu dia berkata, "Aku akan membunuh Vegapunk." Beginilah kejadiannya. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan Jewelry Bonnie. Buah iblis dari Bonnie adalah Toshi Toshinomi yang membuatnya menjadi manusia memanipulasi usia, bukan? Jadi apakah ini berarti jika dia terus menjaga usia mereka tetap muda, mereka tidak akan bisa mati? Nah, Oda pun menjawabnya. Jadi begitukah menurutmu? Tapi di chapter 1072, Bonnie mengatakan ini. Jika menyangkut makhluk hidup, efektivitasnya tidak akan bertahan selamanya. Jadi pada titik tertentu, efeknya akan hilang. Yup, jadi itu adalah jawaban mengapa buah iblis dari Bonnie ini tidak termasuk ke dalam keabadian, melainkan ada waktu rentang tertentu jika itu dilakukan ke makhluk hidup. Pertanyaan berikutnya tentang Kuma. Oda Sensei, apakah satu-satunya tempat di mana kemampuan Pau-Pau Kuma dapat menerbangkanmu hanya terbatas pada tempat-tempat yang Kuma kunjungi secara pribadi? Oda dengan tegas menjawabnya, "Yep, itu benar karena di masa lalu Kuma berkeliling dunia." Lanjut, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang menyangkut anggota Chipper Ball. Anggota Chipper Egg Alpha, apakah dia kerabat Khalifa? Selain itu, CP9 merupakan organisasi yang tidak diketahui publik. Namun, apakah CP0 diketahui publik? Oda menjawabnya, Alpha adalah adik perempuan Khalifa. Di antara anggota CP9, 22 tahun yang lalu, kita melihat Lasky. Dia adalah ayah dari keduanya. Pada dasarnya, Chipper Paul membesarkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan agar mereka menjadi agen intelijen yang hebat, sehingga kasus mereka jarang terjadi. Pada kenyataannya, mereka dibesarkan secara terpisah satu sama yang lainnya, dan hampir tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Itu karena emosi yang bisa menjadi kelemahan di dunia ini. Kemudian ke pertanyaan lainnya yang juga menyangkut ke Chipper Paul. Halo Oda, saya menulis surat ini dari Perancis dan saya ingin tahu bagaimana anggota Chipper 9 bisa dipromosikan menjadi Chipper Zero. Oda menjawabnya, pertama, mari kita bicara tentang CP9 yang dikalahkan di Enies Lobby. Anggota CP9 muncul di laporan independen seri cerita sampul CP9, di mana mereka disalahkan oleh ketua mereka, Spandam, dengan dosa kegagalan misi, di mana mereka memutuskan untuk menghilang di tempat lain. Begitulah pelatihan mereka untuk menjadi lebih kuat dimulai. Sebaliknya, karena suatu hal, karena wewenang Spandin, yakni ayah Spandam, Spandam pun dipromosikan menjadi kepala CP0. Ya bisa dibilang ya, Spandam ini masuk karena orang dalam. Dari sinilah Lucy dan juga yang lainnya mengungkap plot kejahatan invasi yang direncanakan oleh para petinggi dunia bawah dan mantan tahanan level 6 dengan Spandin dan menghancurkan organisasi-organisasi ini untuk pencegahannya. Jadi setelah kejadian ini, Lucy dan juga kawan-kawan diangkat kembali menjadi agen CP0. Spandin terbaring sakit, kehilangan seluruh otoritasnya dan juga Spandam sekarang menjadi bawahan dari Rob Lucci. Kali ini kita mendapatkan hal yang menarik dan menyangkut tentang Ratu dari Amazon Lily. Ada seseorang yang bertanya, "Halo Dachi, Nenek Nyon mengatakan itu permaisuri dari 2 generasi yang lalu meninggal karena jatuh cinta. Tapi permaisuri dari 2 generasi yang lalu adalah Shakuyaku. Mengapa Nenek Nyon berbohong tentang ini?" Oda menjawabnya, ini soal pemahaman bacaan. Dia tidak bohong. Apa yang dia maksud di baris ini dengan permaisuri dari 2 generasi juga sedang berbicara tentang penyakit cinta yang juga dialaminya. Nyatanya di masa lalu, permaisuri dan prajurit ini negara selalu mati karena penyakit ini tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Nenek Nyon dan juga yang lainnya sepertinya menghindar kematian karena pergi ke luar negeri. Nah, inilah bagan yang kita dapatkan dari generasi ke generasi yang memimpin Amazon Lily. Di sini pun terdapat salah satu karakter baru yang kita temukan, yakni bernama Toritoma. Dia menjabat sebelum buah Hancock dan sesudah Sakuyako. Nah, menariknya adalah Tamagon menemukan sesuatu yang unik, di mana tahukah kalian kalau bunga
Tritoma mempunyai nama lain. Ini juga dikenal sebagai pabrik poker. Dan coba nebak, kru Kaido yang kita ketahui berkisar pada permainan kartu, bukan? Apakah dulunya dia juga adalah bagian dari kru bajak laut Kaido? Ada juga pertanyaan jokes SBS. Apa kalian tahu kenapa Sains Mars tidak pernah duduk pada saat pertemuan kursi terjadi? Coba saja kalian melihat panel-panel penampilan dari kakek-kakek ini. Mars selalu dalam keadaan posisi yang berdiri. Nah, ternyata alasan Marcus Mars hampir tidak pernah duduk untuk saat pertemuan kursi adalah karena dia selalu lupa pekerjaan rumahnya. Jadi dia dihukum seperti siswa dengan berdiri di lorong. Kita lanjut ke ulasan untuk Vega Cola yang kita temui di Pulau Egghead. Saat kalian meminum Vega Cola ini, rasa jahe yang sangat menyengat, aroma apel dan juga lemon menyebar ke seluruh mulut kalian. Ini pun mengaktifkan otak kalian sedemikian rupa sehingga ide-ide tidak berhenti mengalir keluar. Yup, jadi itulah beberapa isi dari SBS Volume 109 yang kita dapatkan di hari ini. Menurut kalian, informasi apa yang paling penting di dalam SBS kali ini? Apakah terkait dengan salah satu mantan dari Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace ini? Di manakah keberadaan dia saat ini dan mengapa bisa gampangnya dia untuk mengkoleksi buah iblis Zoan kuno? Misteri juga muncul pada saat kita mengetahui pemimpin Amazon Lily sebelum buah Hancock, yakni bernama Toritoma, yang tentu sepertinya memiliki kemiripan sedikit dengan wajah dari Luffy. Oke, jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf juga ada informasi yang miss. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.